Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurmawati dalam pembelajaran analisa proksimat. Pada hari ini kita akan membahas tentang analisa penetapan bilangan penyabunan pada minyak goreng. Minggu lalu kita sudah belajar tentang analisa kadar asam lemak bebas. Baik ya. Dan minggu lalu sudah Ibu terangkan ada 4 fungsi daripada minyak. Yang pertama adalah meningkatkan rasa aroma pada makanan, yang kedua sebagai bahan dasar cat, yang ketiga sebagai bahan dasar pembuatan margarin atau mentega, dan yang keempat sebagai bahan dasar pembuatan sabun. Analisa penetapan bilangan penyabunan pada sampel minyak. Tujuannya adalah agar siswa mampu menentukan bilangan penyabunan pada sampel minyak goreng. Apa itu bilangan penyabunan? Bilangan penyabunan adalah banyaknya miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak, ya. Besarnya bilangan penyabunan ini bergantung dengan berat molekul minyak. Minyak dengan bobot molekul rendah akan mempunyai bilangan penyabunan yang lebih tinggi daripada minyak yang bobot molekulnya tinggi. Fungsi penetapan bilangan penyabunan yang pertama, untuk mengetahui sifat minyak dan lemak. Pengujian sifat ini dipergunakan untuk membedakan lemak yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah untuk mengetahui sifat fisik lemak atau minyak. Dan yang ketiga, angka penyabunan juga dapat dipergunakan untuk menentukan berat molekul minyak dan lemak secara kasar. Contohnya, bilangan penyabunan suatu minyak besarnya 224, contohnya pada minyak kelapa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk 1 gram minyak membutuhkan 224 mg KOH. Maka untuk 1 gram minyak membutuhkan NaOH atau KOH sebanyak 244 mg. Maka ya, jika pakai NaOH berarti MR-nya 40. Jika pakai KOH MR-nya 56 dikali 224 sama dengan 160 mg. Jadi 1 gram minyak membutuhkan NaOH sebanyak 160 mg. Jadi jika sudah kita ketahui berapa bilangan penyabunannya, kita kalikan dengan MR-nya, itulah banyaknya miligram NaOH atau KOH yang dibutuhkan. Ya, yang ikut ekskul KIR tentunya pernah membuat sabun transparan, ya, atau sabun souvenir. Ya, di situ kita menggunakan minyak atau minyak VCO. Ya, supaya sabun yang kita buat menjadi baik atau sempurna, maka kita harus hitung dulu bilangan penyabunannya, ya, untuk menentukan berapa KOH yang diperlukan untuk 1 gram minyak atau lemak. Jadi tidak sembarang asal kita membuat sabun, dan berapa minyak yang harus digunakan, ya. Jadi ini salah satu fungsinya, jadi sangat penting, ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita lihat tabel SNI minyak goreng, ya. Di sini untuk bilangan penyabunan untuk minyak goreng berkisar sesuai SNI adalah 196 sampai 206. Ya, ini maksimalnya. Ya, baik, lanjutkan. Nah, untuk kita dapat melakukan penentuan bilangan penyabunan, ada langkah-langkah yang harus dikuasai. Yang pertama, pahami prosedur. Mengapa harus paham prosedur? Karena tanpa memahami prosedur tentunya kita tidak akan dapat melaksanakan praktikum dengan baik. Ya, kalian sudah memiliki diktat praktikumnya, silakan kalian pahami prosedur satu langkah demi langkah. Jika kita praktikum di laboratorium, kalian wajib menghafalkan diagram alir tersebut. Setelah hafal, setelah dijamin kalian hafal satu persatu, baru kita melaksanakan praktikum, ya, sehingga kita tidak bingung lagi dengan prosedurnya dan praktikum bisa dapat berjalan dengan lancar. Setelah kita memahami prosedur, kita lakukan persiapan analisa. Apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, kita sudah tahu bahwa untuk belajar di laboratorium kita harus menggunakan alat pelindung diri, ya, jas lab, masker, sarung tangan, ya, minimal itu yang harus dipakai pada saat kita belajar di laboratorium atau pada saat kita mau melakukan praktikum penetapan bilangan penyabunan. Ya, setelah kita lengkap menggunakan APD, kita siapkan area kerjanya. Ya,
area kerjanya kita persiapkan dengan baik ya. Sudah itu alat bahannya, larutannya akan digunakan ya, baru kita lakukan analisanya. Dan terakhir adalah membuat laporan secara lengkap sesuai dengan format yang sudah ada di dalam diktat praktikum kalian. Pahami prosedur kerja. Untuk prosedur kerja, penetapan bilangan penyabunan pada minyak goreng, yang pertama adalah menimbang 5 gram minyak dalam labu ukur 10 mili. Ya, silakan timbang berapa 5 gram dalam labu ukur atau dalam Erlenmeyer ya. Sebanyak 5 gram. Setelah itu tambahkan 50 KUH 0,5 N ya, didihkan dengan hati-hati selama 30 menit dengan menggunakan penangas air ya, seperti pada minggu lalu, dan pendingin tegak. Setelah itu dinginkan lalu tambahkan 3 tetes indikator PP ya. Setelah ditambah dengan indikator PP, titrasi dengan larutan HCl 0,5 N sampai warna merah hilang ya. Yang berikutnya, catat dan lakukan titrasi blanko sama seperti di atas tetapi tanpa minyak. Apa maksudnya blanko? Blanko adalah minyak 5 gram diganti dengan 5 gram air ya. Jadi nanti akan didapatkan volume titrasi blankonya berapa, volume titrasi sampelnya berapa, dan ulangi percobaan sampai 2 kali. Baik ya, sebelum melakukan praktikum wajib hafal prosedur kerjanya. Persiapan analisa tadi sudah Ibu bahas ya, gunakan APD ya, membersihkan area kerja, menyiapkan alat dan bahan, dan membuat larutan HCl 0,5 N dan KUH 0,5 N. Sebelum kita melakukan analisa ya, sebaiknya wajib distandarisasi dulu HCl 0,5 N dengan menggunakan borak. Ya, prosedur standarisasi bisa kalian lihat di dalam diktat praktikum, ada di halaman lampiran ya. Di sini rumusnya adalah NHCl sama dengan miligram borak dibagi volume titrasi HCl dikali beras standar borak, BST beras setara borak ya. Nanti akan ditemukan berapa NHCl. NHCl inilah yang nanti akan masuk ke dalam rumus perhitungan bilangan penyabunan. Sampailah kita pada praktikum ya. Jadi minggu lalu kita sudah menentukan asam lemak bebas, sekarang kita akan menentukan bilangan penyabunan. Apa saja? Tentunya alat bahannya adalah alat lengkap titrasi ya, buret ya, Erlenmeyer, sudah itu klem statif, neraca analitik, penangas air, pendingin tegak, labu takar ya, pipet volume, corong gelas, botol semprot ya. Di sini alat-alat ini sudah tidak asing lagi karena kita sering gunakan di dalam laboratorium kimia. Bahan yang dipakai adalah sampel minyak goreng ya. Yang kedua adalah HCl 0,5 N, 3 KUH 0,5 N, PP 1% dan borak sebagai bahan untuk standarisasi HCl 0,5 N. Tambahkan 50 ml KUH 0,5 N, didihkan selama 30 menit ya. Dinginkan dan tambahkan 3 tetes PP, titrasi dengan HCl 0,5 N sampai warna merah hilang. Catat berapa HCl yang diperlukan ya. Buat titrasi blanko seperti minyak ya. Ulangi percobaan sampai 2 kali. Ini bisa dilihat dari skemanya seperti ini ya. Ya, setelah itu ya jadi sampai warna merah hilang, bening seperti ini ya. Baik. Setelah selesai, kita akan mendapatkan data pengamatan mililiter blankonya, misalnya 46,6 mili, mililiter sampelnya 45,9, massa sampelnya 5,00 gram, dan NHCl-nya setelah dihitung mendapatkan 0,4 N. Maka bilangan penyabunan bisa dicari, yaitu dengan rumus mililiter blanko dikurangi mililiter sampel dikali NHCl dikali 56,1 dibagi gram contoh. Hitung, maka bilangan penyabunannya adalah mililiter blanko dikurangi mililiter sampel kali NHCl kali 56,1 dibagi gram contoh. Maka hasilnya adalah 3,1416 ya. Di sini ya, kalian cari ya. Baik, jadi kesimpulan besarnya bilangan penyabunan yang diperoleh dari sampel bimoli yaitu 3,1416. Ya, setelah selesai kalian kerjakan, kalian buat laporan secara lengkap ya, sesuai dengan format yang ada di dalam diktat praktikum kalian. Ya, baik. Kalau sudah kita sampai pada kesimpulan berarti selesai ya. Demikianlah
pembelajaran tentang analisa penetapan bilangan penyabunan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.